Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, apa untung dan ruginya bagi demokrasi jika gugatan masa jabatan anggota DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian apa konsekuensi logisnya? Kita akan diskusikan dengan Arsul Sani, Wakil Ketua DPR RI, dan juga ada Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Pak Arsul, selamat pagi Mbak Titi. Pak Arsul dan Mbak Titi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, kalau tuntutannya untuk kesetaraan dan keadilan, Pak. Nah, apakah ini menurut Anda bisa memenuhi jika jabatan Anda dibatasi sebagai wakil rakyat? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus hormati hak warga negara untuk melakukan uji materi itu. Karena memang itu hak konstitusional dan hak hukum yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kita ya untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap satu aturan hukum. Itu harus kita hormati. Yang kedua, buat saya pribadi ini perlu saya tekankan, kalaupun itu dikabulkan tidak masalah buat saya pribadi ya. Hanya dalam perspektif demokrasi yang sehat tentu kita harus melihat ini ya dalam konteks konsep maupun praktek bernegara yang ada juga di negara-negara demokrasi lainnya atau negara-negara demokrasi yang lainnya ya. Selama ini yang kita kenal pembatasan itu memang dalam rumpun kekuasaan eksekutif ya. Kalau kita bicara misalnya di Amerika Serikat, ya meskipun pernah sekali dilanggar ya, presiden itu 2 kali masa jabatan. Kemudian gubernur negara bagian juga 2 kali masa jabatan. Tetapi anggota parlemennya baik yang ada di House of Representatives maupun yang ada di Senat ya itu tidak dibatasi. Kalau kita lihat track recordnya Nancy Pelosi misalnya, saya kira dia sudah lebih dari 20 tahun ya menjadi anggota Kongres di Amerika ya. Pak Arsul, namun ya, menurut Pak Arsul, mengapa kalau eksekutif harus dibatasi, kalau legislatif tidak perlu, tidak apa-apa? ya, meskipun sama-sama memiliki kekuasaan dan kewenangan yang diatur oleh masing-masing konstitusi dari negara masing-masing tentunya ya, eksekutif kenapa dibatasi ya, yang saya pahami, ini nanti Mbak Titi bisa menjelaskan lebih lanjut, ya karena memang eksekutif itu punya kekuasaan langsung untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu. Berbeda dengan mereka yang ada di rumpun kekuasaan legislatif ya, yang mungkin punya kekuasaannya juga lebih terbatas tentu membentuk undang-undang. Dalam konteks kita kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada DPR dan Presiden. DPR ada tentu pada kekuasaan legislatif, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam rumpun eksekutif. Nah, kalau presiden itu tidak hanya kemudian turut dalam membuat undang-undang, tetapi juga punya kewajiban konstitusional, kewajiban hukum untuk melaksanakan undang-undang itu. Tentu pelaksanaan undang-undang itu, karena undang-undang itu tidak mengatur secara detail biasanya, ya itu kemudian diartikulasikan, diimplementasikan dalam berbagai kebijakan turunan. Ya, termasuk dalam peraturan perundangan turunannya, PP, Perpres, ya, dan lain sebagainya. Baik, Pak Itulah Arsul. Kita tanya pertanyaan yang sama ke Mbak Titi ya, tadi soal kenapa eksekutif itu harus dibatasi sedangkan legislatif tidak. Mbak Titi, kalau Pak Arsul bilang katanya tidak keberatan, tapi kita nggak tahu ya dengan teman-teman Pak Arsul di gedung DPR yang lain bagaimana, nanti kita tanyakan. Menurut Anda mengapa ini eksekutif tidak harus dibatasi sedangkan legislatif harus? Ya, ini kan karena kalau posisi eksekutif itu adalah jabatan tunggal ya. Jadi dalam konteks jabatan tunggal, dia tidak bisa dipersamakan dengan jabatan yang majemuk seperti di parlemen. Nah, soal permohonan ini adalah permohonan yang menarik karena dia akan menjadi tantangan
tantangan bagi banyak pihak, terutama pemohon untuk membuktikan dalil konstitusionalitas dan juga akademik dari permohonan ini, serta kebaruan dari permohonan ini. Sebab sebelumnya sudah pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108/PUU strip 10 Romawi tahun 2012. Meskipun itu adalah pengujian terhadap undang-undang yang berbeda, tetapi substansi sama, yaitu menguji soal masa jabatan anggota parlemen atau DPR dan DPRD. Nah, terkait dengan pembatasan masa jabatan ini, juga tidak ada satu standar tunggal di dunia. Karena ternyata ada beberapa negara yang memberlakukan pembatasan anggota parlemen. Contohnya negara dekat kita, Filipina, untuk senator mereka adalah 2 masa jabatan berturut-turut. Jadi 1 kali masa jabatan adalah 6 tahun dan dibatasi 2 kali berturut-turut. Lalu negara lain misalnya di Amerika Latin itu ada Bolivia, Costa Rica dan seterusnya. Ini memang bagaimana kemudian satu ya, menurut saya pemohon yang merupakan anak muda itu mencirikan salah satu optimisme baru kita soal budaya berkonstitusi yang makin baik. Bahwa anak muda peduli soal hal-hal yang menyangkut konstitusionalitas norma. Yang kedua, ini memang pilihan yang tidak mudah, sebab undang-undang pemilunya tidak diubah. Akhirnya para pihak pemangku kepentingan pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari jawaban atas narasi yang sebenarnya baiknya didiskusikan di dalam pembahasan undang-undang begitu. Ini juga jadi evaluasi nih bagi parlemen kita soal tidak bekerjanya saluran pembentukan legislasi karena ada sumbatan terkait dengan undang-undang pemilu kita. Dan yang kedua ini terkait dengan perdebatan akademik dan konstitusionalitas soal masa jabatan itu sendiri. Jadi saya kira ini sesuatu yang positif ya, dan setuju dengan Pak Arsul tadi kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Mbak Titi ada indikasi ini perlu dievaluasi selanjutnya. Senayan, orang-orang yang ada di parlemen harus mengevaluasi ini ke depannya. Nanti kita akan bicarakan soal ini lebih untung atau lebih jadi rugi untuk kita dalam berdemokrasi. Tapi usai jeda, Mbak Titi, Pak Arsul masih akan kembali pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time masih bersama dengan Pak Arsul Sani dan Mbak Titi Anggraeni terkait dengan pembatasan masa jabatan anggota Dewan. Saya ingin ke Pak Arsul dulu deh. Pak Arsul, Anda setuju tidak jika Anda dianggap menghambat regenerasi begitu? Katanya nanti kalau lebih dari 2 periode tidak ada batasannya, nanti yang muda-muda tidak bisa maju, tidak bisa bersinar begitu. Ya. Saya menghormati pandangan itu ya, tetapi kalau kemudian ujungnya dikatakan bahwa yang muda itu nggak bisa maju, kata siapa? Saya kira di banyak partai termasuk di partai saya P3 sekarang banyak sekali caleg-caleg muda ya. Nah kalau kemudian persoalannya tapi kan susah terpilih, nah itu persoalan yang lain lagi ya. Kemarin kan misalnya ada yang berpendapat PDIP, PBB itu dengan sistem pemilu proporsional tertutup agar lebih terkontrol lah ya, termasuk kemungkinan kemudian untuk lebih memfikskan keterpilihan anak muda. Tapi itu kan kemudian sudah diputuskan oleh MK dan itu harus kita hormati. Jadi buat saya kalau soal itu ya artinya kesempatan anak muda bisa bergantian ya, tidak semata-mata hanya dengan membatasi, meskipun bagi saya pribadi ya itu tidak masalah, kita harus hormati kalau pada akhirnya MK itu memutuskan seperti itu ya. Tadi Pak Titi saya kira dengan baik sekali sudah menjelaskan ini pilihan kebijakan hukum masing-masing negara. Yang tentu dipengaruhi juga tidak bisa dihindari ya dari kepentingan politik, bahkan kepentingan pribadi dari masing-masing dari pembentuk undang-undang juga ya. Saya tidak bisa menafikan itu ya. Tetapi caranya juga bukan dengan satu-satunya pembatasan katakanlah masa jabatan di parlemen itu ya. Buat saya seperti itu, tetapi sekali lagi saya sepakat dengan Mbak Titi bahwa kreativitas anak muda dalam bentuk kepedulian ini harus kita apresiasi ya. Ya kita tunggu saja nanti ya putusan MK-nya apa. Ya. Baik, jadi ini sebenarnya hanya masalah pilihan begitu ya Pak Arsul ya. Mbak Titi, kalau kita bicara pilihan,
ada pilihannya dibatasi, ada pilihannya tidak dibatasi. Kalau dibatasi, keuntungannya apa Mbak Titi? Iya, tentu saja kalau dibatasi, promosi dan juga regenerasi politik itu akan lebih dinamis dan terwadahi ya. Jadi apalagi kita menganut sistem proporsional terbuka. Dalam hal ini sebenarnya stok kader itu sangat banyak. Dengan jumlah kursi yang misalnya untuk DPR diperebutkan 3 sampai 10, itu kan setiap pemilu hampir semua partai politik itu mencalonkan kuota 100%. Artinya sebenarnya stok kader itu besar. Nah, bagaimana mewadahi stok kader yang besar ini? Kalau ada pembatasan masa jabatan, akan terjadi rotasi yang betul-betul mencerminkan dinamika yang dinamis dan kompetitif. Akhirnya peluang orang muda secara kalkulatif bisa lebih besar begitu. Apalagi kalau pendekatannya misalnya dia 2 periode di kabupaten kota. Dia memulai dari karir DPRD kabupaten kota, lalu 2 periode selesai, naik ke provinsi, kemudian naik ke DPR RI. Kalau kita hitung-hitung dalam konteks masa jabatan 5 tahun, kalau betul-betul dia penuh 2 periode dari mulai kabupaten kota, itu saja bisa 30 tahun karirnya di parlemen begitu. Nah, belum lagi misalnya ditambah dengan ada posisi-posisi eksekutif. Nah, memang tadi seperti disampaikan, permohonan ini dapat tantangan itu 2 hal. Satu dari sisi legal standing atau kedudukan hukum. Karena di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jabatan politik, misalnya yang terakhir soal pembatasan ketum partai, Mahkamah Konstitusi sangat ketat sekali memberlakukan permasalahan legal standing, soal kepentingan konstitusional yang dirugikan dengan adanya norma tersebut begitu. Jadi bagi saya pemohon harus betul-betul hati-hati soal legal standing ini. Dan yang kedua, aspek konstitusionalitas norma. Karena tadi saya sudah sampaikan ada putusan 108 tahun 2012 yang menurut Mahkamah tidak adanya pembatasan masa jabatan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Karena kenapa? Karena jabatan parlemen itu mengandalkan kepercayaan publik dalam sebuah institusi majemuk yang keputusannya tidak diambil tunggal seperti eksekutif. Meskipun dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi mulai menggunakan pendekatan penyetaraan antara eksekutif dan legislatif. Contoh soal persyaratan mundur anggota DPR, DPD dan DPRD kalau ingin maju di pilkada, itu argumen yang dibangun oleh MK adalah kesetaraan perlakuan dengan kepala daerah yang juga harus mundur ketika dia maju DPR, DPD dan DPRD. Nah, hal-hal seperti ini memang jadi tantangan. Tapi Mbak saya Titi, kira kalau sebenarnya kita bandingkan ini, dengan yang tahun 2020, Mbak Titi saat itu kan juga sudah diajukan pembatasan masa jabatan kemudian ditolak. Apa bedanya dengan yang kali ini, Mbak Titi? Ya, memang yang agak berbeda soal argumentasi hukumnya ya, atau batu uji pasalnya itu juga agak berbeda. Lalu juga sekarang misalnya argumen-argumen konteks sosial kemasyarakatan kita, kondisi hukum terbaru juga disampaikan. Memang Mahkamah Konstitusi ini unik, di dalam beberapa putusan Mahkamah berubah pendirian hukumnya. Sebut saja soal persyaratan pencalonan mantan terpidana. Dengan mempertimbangkan kebaruan kondisi hukum masyarakat, itu kan pencalonan mantan terpidana terakhir berubah ya. Yang tadinya menghilangkan masa jeda menjadi kembali menghidupkan masa jeda. Lalu juga soal model pemilu serentak, yang tadinya pemilu serentak satu-satunya yang 5 kotak atau 5 surat suara sekaligus bisa menjadi punya 5 pilihan. Lalu pengumuman hasil survei di masa tenang dan seterusnya. Jadi saya melihat Mahkamah itu sebenarnya tidak menutup mata pada perkembangan hukum sosial kemasyarakatan. Bahkan saya mengutip dari Venice Commission ya, itu sebuah bisa dikatakan komisi hukum di Uni Eropa, mereka menyampaikan bahwa soal pembatasan jabatan ini harus dilihat dalam konteks konstitusi, praktik suatu negara, dan juga kondisi sosial di masyarakat. Nah, apakah Mahkamah misalnya akan memperhitungkan bonus demografi yang kita punya dan juga bagaimana lanskap politik kita, ya kita harus ikuti persidangannya.
Baik, kalau begitu kita pasti nanti akan menantikan bagaimana putusan MK dari gugatan ini karena sudah 2 kali ya Iqbal ya juga diajukan. Pak Arsul, dengan pengajuan lagi sekali lagi soal pembatasan ini ada 2 pilihannya. Yang pertama mungkin masyarakat publik curiga atau tidak percaya sepenuhnya karena kepercayaan publik untuk DPR juga kita tahu ada di posisi 2 terbawah kalau survei indikator yang terakhir bulan Juli 2023. Ada juga soal korupsi di lembaga di parlemen di sana. Tapi di sisi lain, kalau saya kutip juga Habibur Rahman mengatakan legislatif makin lama makin andal. Kalau menurut Pak Arsul, 2 pandangan seperti ini, bagaimana supaya masyarakat bisa mengerti? Perlu tidak dibatasi? Perlu tidak atau dibatasi. Tentu kalau saya harus konstitusional juga, dalam arti ya itulah kita serahkan kepada MK. Kalau menurut Pak Arsul, kan posisi saya sebagai orang yang duduk di DPR, Pak Arsul. Kan tadi saya katakan, kalau saya pribadi dibatasi tidak masalah, ya. Jadi karena memang di negara-negara demokrasi modern, di negara demokrasi berbasis hukum itu memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ada 2 pilihan. Tapi mayoritas negara-negara demokrasi kalau kita merujuk Eropa Barat itu tidak ada pembatasan. Di Amerika Serikat tidak ada pembatasan. Tapi pada emerging democracy countries ya seperti yang tadi disebutkan lah, Filipina dan beberapa negara di Amerika Latin itu ada pembatasan. Nah sekali lagi ya mari kita lihat, mari kita berikan kesempatan kepada MK untuk melihat apakah kita itu sudah keluar dari emerging democracy countries yang karena kondisi-kondisi tertentu kemudian menjadi perlu pembatasan atau tidak. Baik, nanti bisa dilihat di situ ya, karena tadi Mbak Titi juga bilang MK ini cukup unik, nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan mana yang akan digunakan dalam memutus gugatan ini. Terima kasih Pak Arsul Sani. Kalau menyatakan setuju, kita nggak tahu rekan-rekannya di gedung DPR seperti apa. Mbak Titi juga terima kasih sudah bergabung dalam Mitra Pagi Prime Time. Mbak Titi terima kasih.